Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن حب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwah wa akhwati fillah, para jamaah sedang salat subuh Masjid Imam Bonjol insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan barakah di pagi hari ini Allah ringankan langkah kita untuk bisa hadir bersimpuh bermujaahah, yang tentunya hadirnya kita dalam rangka bertalabul ilmi, yang semoga dengan ilmu yang kita pelajari Allah mengangkat kebodohan-kebodohan yang ada pada diri kita. Kemudian dengan ilmu yang kita pelajari amalan kita menjadi sempurna dan Allah permudah langkah kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih akan lanjutkan pembahasan kajian kitab Minhajul Muslim. Kita sampai kepada pasal yang ke-12 tentang akhlak yang tercela. Sudah kita bahas pengantar dari bab tentang zalim. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat yang ke-71, wa im minkum illa wariduha. Kata Allah, dan tidak ada seorang pun di antara kalian illa wariduha, kecuali pasti mendatangi neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Hal ini kata Allah merupakan ketentuan yang telah Allah tetapkan bagi hambanya. Ayat ini yang harus menjadikan muhasabah setiap hari bagi kita. Tidak ada seorang pun, apapun latar belakangnya, apapun jenis agamanya, mau dia itu muslim, mau dia kafir, mau Konghucu, mau Hindu, mau ahlul kitab, selama dia masuk manusia maka terancam mendatangi neraka. Alhamdulillah. Makanya kemudian kita dianjurkan untuk istiqamah, berlindung kepada Allah dari panasnya api neraka. Sampai Nabi mengatakan, idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir, kalau kita sudah selesai di tasyahud akhir, berarti ini apa? Ketika kita sebelum salam. Karena Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'u, ya Rasul, doa yang bagaimanakah yang mustajabah? Maka Rasulullah mengatakan doa yang lebih mustajabah itu yang pertama fi jawfil lail, jika doa itu dipanjatkan di sepertiga malam. Ini waktu yang mustajabah pertama. Makanya doa-doa yang dipanjatkan di sepertiga malam itu lebih makbul dibanding dengan doa-doa yang dipanjatkan di lain dari sepertiga malam. Dikuatkan lagi oleh Allah dalam Al-Quran, wa fil ashari hum
yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Makanya itu doa yang makbul. Yang kedua, kapan doa yang makbul? Kata Nabi, wa fi kulli duburi salatil maktubat, dan di setiap akhir dari salat 5 waktu. Kata dubur di situ akhir, itu terjadi perbedaan di kalangan ulama. Ada yang memaknai sebelum salam dan ada memaknai setelah salam. Kalau dimaknai sebelum salam, maka itu tadi hadisnya, idza faragha ahadukum, apabila kalian telah selesai minat tasyahudil akhir, dari tasyahud akhir. Berarti apa? Setelah apa? Sebelum salam. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Selesai rukun salat kita, sampai situ selesai. Hanya tinggal satu rukun lagi, namanya salam. Maka kemudian apa? Dikatakan falyata'awwad billah min arba'atin, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yang nomor 1, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kenapa? Karena setiap pribadi ancamannya jelas. Semua pasti mendatangi. Ini merupakan ketetapan dan keputusan Allah. Makanya kemudian kata-kata mendatangi ini di kalangan ahli tafsir itu ada 3. Ini yang paling berat. Apa? Masuk dulu semuanya ke dalam neraka. Jadi saringan untuk masuk surga itu jalur satu-satunya apa? Lewat neraka. Na'udzubillah. Sampai dikatakan dalam hadis, la yabqa, tidak tersisa, kata Nabi, barrun, orang yang salih, orang yang berbuat baik, wala fajira, dan juga orang-orang yang fajir, orang-orang yang berdosa besar, illa dakhalaha, kecuali pasti memasuki neraka. Masya Allah, ya boleh masuk semua. Semua masuk ke dalam neraka, ya Allah, astagfirullah. Kemudian ini yang ringan ini, masih ada harapan nih. Fatakunu 'alal mu'mini, maka Allah jadikan atas orang yang beriman itu neraka jadi apa? Bardan, jadi dingin. Wasalaman, dan calon penduduk surga itu Allah selamatkan. Makanya hadis kata bardan itu menunjukkan bahwa surga sama neraka itu bagian dari makhluk Allah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu hadis sahih riwayatnya Muslim, sedikit saya bacakan. Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, ketika orang-orang yang beriman telah mentas dari neraka masuk ke dalam surga. Fawalladzi nafsi biyadih, kata Nabi, demi jiwaku, jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman Allah, ma minkum min ahadin, ada seseorang di antara kalian, kata Nabi, bi asyadda munasyadatan lillah, yang gigih memperjuangkan siapa? Memperjuangkan nasib saudaranya, fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillah yaumal qiyamah li ikhwanihim alladzina finnar. Ada orang yang sudah masuk dalam surga, mentas dari neraka, dia paling gigih memperjuangkan saudaranya yang beriman, yang mereka masih nyangkut berada di dalam neraka. Makanya nanti ini salah satu bagian dari syafaat orang beriman. Makanya dikatakan, kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, istaghfiru, perbanyaklah kalian, minal asdiqail mu'minina fid dunya, untuk mencari saudara-saudara mukmin di dunia. Jadi kita itu disuruh nyari apa? Perbanyak saudara, bukan konco loh.
Beda. Saudara sama teman apa bedanya? Atau sahabat? Apa bedanya sahabat sama teman? Apa ya? Apa bedanya? Bestie, apa bestie itu? Jadi beda gini. Kalau teman itu orang yang sebatas berteman, jadi tidak ada ikatan apapun. Seperti apa? Teman bisnis, teman apa? Kantor, itu sebatas teman. Tapi kalau sahabat itu dahsyat. Apa kata beliau? Rasulullah mengatakan alla tusahib. Ini kata Nabi, jangan kalian bersahabat illa mu'mina, kecuali sahabatmu itu orang yang beriman. Wa alla ya'kulu ta'amaka illa taqiyun, dan jangan sampai hartamu itu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Makanya kalau jenengan mengundang mungkin acara apa? Acara makan-makan, undang yang bertakwa saja. Yang nggak bertakwa gak usah. Nah, gimana cara ngundangnya? Bikin apa? Yang sholat 5 waktu selama seminggu di masjid berjamaah, ada tanda tangan imam. Itu yang diajak undangan makan-makan. Nah, kenapa? Ini hadis loh, nggak boleh harta kita dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Bahasa sederhananya, kalau jenengan punya anak itu tidak bertakwa kepada Allah, jangan dikasih makan. Ada anak yang nggak sholat, jangan dikasih makan. Loh, Ustaz lah mati. Enggak, maksudnya begini, anak itu tetap boleh dikasih makan, tapi apa? Diingatkan untuk sholat. Karena nanti kalau kita membiayai anak yang tidak sholat, membiayai anak yang tidak bertakwa, dan anak itu bermaksiat, makan dari hasil jerih payah kita, maka tak ubahnya kita membantu anak itu fisiknya menjadi sehat untuk berbuat zalim. Itu yang dimaksud, bukan gak boleh ngasih makan. Maka kemudian apa? Orang itu ketika masuk ke dalam surga, maka mencari sahabat-sahabatnya, bestinya. Siapa sahabat itu? Sadiquka man sadaqaka la man saddaqak. Bestimu itu, sahabatmu itu orang yang jujur kepadamu, bukan orang yang senantiasa membenarkanmu. Artinya kalau kita salah, sadar, diingatkan, itu namanya besti. Bukan justru kita sudah jelas-jelas salah tapi masih dibenarkan. Itu yang gak benar. Maka ini kama kanat ala Ibrahim, sebagaimana Allah selamatkan dan Allah jadikan dingin api bagi Nabi Ibrahim. Makanya ketika orang itu sudah masuk dalam surga, nyari teman-temannya ternyata tidak ada di dalam surga. Maka apa? Yaqulun, mereka berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Saya punya suami ya Rabb, dulu itu puasa bareng ya Rabb. Wa yusalluna ma'ana, dulu sholat juga bareng. Wa ya'ujun, bahkan OTW haji juga berangkat bareng ya Rabb, tapi saya tidak mendapati suami saya di surga. Apa kalimatnya? Allah berfirman apa? Akhriju man araftum, keluarkan siapa yang kau kenal yang masih berada di dalam neraka. Terus gimana cara mengeluarkan? Jangan di surga, suami di neraka, naudzubillah. Contoh nih, gimana cara mengeluarkan suami? Maksud diangkat dari surga, itu kerek gitu. Enggak, gimana cara mengeluarkan? Otomatis penduduk surga itu apa? Turun ke neraka. Turun ke neraka. Tapi neraka menjadi apa? Dingin. Digolei. Makanya fatuharramu suwaram 'alan nar, diharamkan wajahnya orang beriman yang berada dalam neraka, itu diharamkan tersentuh oleh api neraka. Makanya wajahnya tidak terbakar. Maka nanti kalau nyari itu golek wajahnya seketok itu, angkat ke dalam surga. Itu yang dimaksud dengan memasuki, artinya masuk dulu semuanya, tapi bagi orang beriman itu
dijadikan dingin. Yang kedua dimaknai dicelupin tau. Dicelupin masuk ke neraka, habis itu apa? Diangkat. Mana? Gak enak sih. Tetap dicelupin. Makanya Nabi mengatakan la yamutu li ahadin wal muslimin. Apa? Kalau memang terpaksa masuk neraka nih. Kata Rasulullah, Pak, tidak ada seorang muslim yang mati anaknya sebelum baligh 3 tidak akan tersentuh oleh api neraka illa ta'illatul qasam, kecuali sebatas apa? Celupan dari api neraka. Jadi artinya kalau ada orang yang masuk dalam neraka dan memang ditakdirkan untuk menjadi masuk ke dalam neraka, maka 1 kali celupan kemudian diangkat dan diselamatkan masuk ke dalam surga. Ini bagi orang yang bersabar ketika kematian 3 anak sebelum baligh, dan sabarnya itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi kalau masih ada hak untuk masuk neraka, maka haknya itu hanya sebatas apa? Dicelupin. Masalahnya takut pasti celupin apa? Malaikatnya lali. Apa? Sabar ya, tak ngangkat sing liyane sih. Ini masalahnya, naudzubillah ya Allah. Makanya Rabbana isrif 'anna, lupa ayat ini sih. Doa ini dahsyat ini, jangan tinggalkan. Di surah Maryam, surah Al-Furqan. Insyaallah hafal jenengan doa ini. Rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam. Terus masuk yang jenengan apa lah, Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah. Gak apa-apa, itu udah cukup. Atau yang lain apa? Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Itu dahsyat itu doa ini. Rabbana isrif 'anna, ya Allah jauhkan kami ya Allah azab jahannam, dari adab neraka jahanam. Al-Furqan 65 sampai 66 itu. Rabbana isrif 'anna azab jahannam, ya Allah jauhkan kami ya Allah dari adab neraka jahanam. Inna adzabaha kana gharama, sesungguhnya adab neraka jahanam itu kebinasaan yang kekal. Kita itu dengan neraka yang paling kita takutkan itu bukan dahsyatnya nerakanya. Yang paling kita takutkan itu apa? Jadi kan kalau kebayang neraka yang paling ditakutkan apanya? Ancaman neraka yang paling ngeri dan paling menakutkan apa? Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Oh, itu yang nggak bisa kita pikirkan. Nyata orang miskin itu dengan semua bentuk kemiskinannya, musibah datang silih berganti, orang itu setiap ngasih nasihat apa? Sabar, insya Allah apa? Allah akan angkat musibah ini dan Allah akan berikan kebahagiaan untukmu. Itu kan insya Allah masih bisa menerima. Kenapa? Karena masih ada harapan. Allah akan angkat dari semua bentuk musibah yang Allah timpakan, Allah kembalikan kepada kebahagiaan. Itu masih bisa menerima karena masih ada potensi setelah ini berubah. Atau ada orang yang sakit, kemudian sakit datangi, apa nasihat kita? Kita hanya bilang apa? Taqurun la ba'satun insyaallah. Wes gak apa-apa, insyaallah ini bagian dari media penghapus dosa. Bersabar, insyaallah Allah akan berikan kesehatan. Berarti kan masih ada harapan apa? Sehat, itu masih ada harapan. Gimana kalau penduduk neraka? Karena disuruh apa? Bersabar. Terus ya selamanya di neraka, ya kan gak bisa. Makanya orang-orang wanita solihah dulu di zaman Nabi itu, istri para sahabat, kalau suaminya mau berangkat kerja, itu mesti diantar sama istri ke depan gerbang. Sampai di depan gerbang, dan istri mesti bilang begini, wahai suamiku, mencarilah ma'isyah dengan cara yang halal. Kami bersabar dengan takdir Allah walaupun sedikit, tapi kamu tidak mampu bersabar dengan panasnya api neraka.
Itu dahsyat kalimat untuk menjadikan suami itu hati-hati. Jaringan sudah digituin sama istri. Berangkat, kemudian apa? Mas, kami bersabar. Walaupun dapat sedikit, yang penting halal. Tapi kami tidak mampu bersabar dengan panasnya api neraka. Artinya engkau dapat harta yang banyak, kuwedi yang kau dapatkan, dibawa pulang, dimakan oleh kita, istri sama anak-anak, tapi engkau mengambil dari harta yang haram, maka tak ubahnya engkau menjerumuskan kami ke dalam neraka, dan kami tidak mampu bersabar dengan panasnya api neraka. Ada yang lebih dahsyat, kadang suami istri kerjasama untuk mendapatkan harta haram, na'udzubillah. Anak-anaknya dikasih makan dengan makanan yang haram, na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, ini yang paling pas dari makna mendatangi. Tadi mendatangi itu yang paling tepat maknanya apa? Melewati sirat, itu yang paling pas. Jadi nggak masuk ke dalam nerakanya, tapi apa? Lewat di atasnya. Ini makna yang paling kuat. Ini hadisnya sahih, riwayatnya Al-Bukhari dan Muslim. Thumma yu'ta bil jasri, kemudian nanti didatangkan di hadapan kalian bil jasri, dengan jembatan, fayuj'alu baina dhahri jahannam, dan jembatan itu dibentangkan di antara neraka jahanam. Jadi jembatan itu nanti dibentangkan di antara neraka jahanam. Berarti jalur solusi untuk bisa masuk ke surga itu hanya dengan apa? Lewat jalur ini, satu-satunya jalurnya ini. Kemudian ditanya oleh sahabat, kulna ya Rasulullah wa mal jasru, seperti apa jembatan itu ya Rasul? Maka Nabi mengatakan mad'adatun mazillah, licin dan menggelincirkan. Maka doanya para nabi, Allahumma salim, salim ya Allah, selamatkan, selamatkan ya Allah. Maka orang yang diselamatkan siapa? Ini kata Allah, thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami, kata Allah, selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadarul zalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Berarti yang selamat dari jembatan siapa? Orang bertakwa. Yang jatuh orang yang zalim. Apa zalim itu? Makanya kan salah satu doanya Rasulullah ketika mengajarkan pada Abu Bakar, dipakai juga sebelum salam atau boleh pakai dalam salat. Apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fala wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hafal, insyaallah. Itu dahsyat itu khusus Abu Bakar minta, ya Rasul, ajarkan aku satu doa yang bisa aku pakai dalam setiap solatku. Diajari itu. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak mendolimi diriku sendiri, ya Allah. Zulman katsira, kezaliman yang bertumpu, kezaliman yang banyak. Apa zalim itu? Apa zalim? Ini makna zalim itu apa? Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Zalim itu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Contoh orang yang sholat, zalimnya orang yang sholat ketika apa? Menempatkan selain Allah dalam fikiran kita. Allah katakan apa? Wa aqimis sholata lidzikri, dan ingatlah sholat, dan tegakkanlah sholat lidzikri, untuk mengingatku. Berarti kalau ada orang yang sholat tapi kemudian dalam sholat yang diingat itu di luar Allah, zalim apa tidak? Zalim. Sering? Setiap saat? Makanya itu tadi doanya, ya Allah, aku zalim ya Rabb,
sudah usaha untuk khusyuk, sudah. Tapi gimana hasilnya? Ya tetap nggak khusyuk juga ya Allah. Kadang datang bisikan, habis ini mau kemana, habis ini mau sarapan apa, itu sering datang. Bahkan dalam sholat nyari solusi dari permasalahan yang kita hadapi, itu kadang ketemunya ketika lagi sholat. Nyari kunci ketemu ketika lagi sholat. Bahkan yang sering saya rasakan nyari materi untuk khutbah Jumat itu biasanya ketika tahiyatul masjid. Ya Allah, staf benar tuh Pak. Ketika sholat tahiyatul masjid itu mau Jumatan itu masuk materi. Nanti temanya ini. Ya Allah, dalilnya ini, hadisnya ini, kisahnya ini. Itu subhanallah, nyata berurutan ya. Pintar juga setan ya. Golek no tema dalam sholat. Tapi itu bukan begini. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah berkat sholat tema untuk khutbah Jumat ketemu. Enggak, itu kerjaannya apa? Syaitan, namanya khinzir. Jadi yang disebut dengan dolim itu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Bahasa lain dolim itu apa? Dosa. Makanya doanya Nabi Adam apa? Rabbana zalamna anfusana. Kenapa Nabi Adam membaca itu? Karena Nabi Adam itu melanggar larangan Allah. Apa larangan Allah yang dilanggar Nabi Adam? Wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam dan Hawa, jangan kamu dekati satu pohon ini. Pohon itu disebut dengan pohon apa? Pohon ini. Tidak disebut dengan pohon khuldi. Pohon ini. Lalu terus dari mana kata pohon khuldi? Idenya syaitan. Jadi syaitan itu ketika masuk ke dalam surga, kemudian nunjukkan, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Jadi yang ngasih nama pohon khuldi itu siapa? Syaitan. Berarti yang nyebut khuldi tadi siapa? Syaitan. Jadi nama itu nggak ada. Allah hanya kata, jangan dekati satu aja di antara mungkin jutaan pohon yang di surga. Ini aja jangan kamu dekati. Fatakuna, maka kamu berdua minal zalimin, termasuk orang-orang yang zalim, mendolimi dirimu dan mendolimi tubuhmu sendiri. Maka ternyata Adam mantap. Kenapa? Adam menghindari. Tapi iblis, subhanallah, kenapa Adam terjerumus? Apa sebabnya? Apa kira-kira? Apa sebabnya kira-kira Pak? Karena iblis itu ketika menggoda Nabi Adam menggunakan atas nama Allah dalam sumpahnya. Jadi apa? Iblis itu bersumpah atas nama Allah. Maka ketika sudah bersumpah atas nama Allah, Nabi Adam tuh nggak mikir iki sopo. Pokoknya kalau sudah menyebut nama Allah, versi Nabi Adam nggak mungkin ada orang yang berani bersumpah atas nama Allah tapi kemudian dia berbohong. Makanya kalau sudah atas nama Allah otomatis kenapa? Keto aneh, gak mungkin kalau dia berbohong itu kata Nabi Adam. Karena Nabi Adam apa? Tahu siapa Allah itu. Makanya kemudian Nabi Adam sudah. Yang makan sebenarnya bukan Nabi Adam pertama. Yang makan itu siapa? Hawa, istrinya. Makanya yang menjadi fitnah itu di mana-mana itu perempuan. Dari nama saja itu sudah mengarah kepada perkara fitnah. Apa? Hawa nafsu. Gak ada namanya Adam nafsu. Adanya siapa? Hawa. Makanya yang paling banyak menjadikan suami mencuri, menjadikan suami korupsi, itu gara-gara apa? Gara-gara pingin membahagiakan Hawa. Hawa sering delok iku Mas, apa? Mobil tetangga lu wis ganti. Akhirnya panas. Padahal tetangga itu ganti mobil itu panjang jual beli mobil. Ya wajar panjang apa?
tuku siji dipakai payu ditol beli lagi. Makanya Nabi Adam ketika mau meninggal, ini kisah, nanti jaringan buka dalam kisah nubuah dari Nabi Adam itu ketika mau meninggal itu kan sudah berbaring sakit, dibisikin sama istrinya. Apa kata istrinya? Mas, kalau nanti ditawari oleh Allah untuk memilih mati sekarang atau mati ben-ben ay mas, milih yo sing ben-ben ay wis, ojo mati sekarang. Itu kata siapa? Hawa. Apa kata Nabi Adam? Wahai istriku, aku tidak mau tertipu untuk yang kedua kalinya. Yang pertama ketipu sih. Kenapa? Karena itu tadi makan buah. Makanya setan apa? Hal adulluka ala syajaratil khuldi, pohon keabadian. Maka kalau engkau makan dari pohon ini, engkau akan abadi di dalam surga seperti siapa? Seperti para malaikat. Illa antakuna malakaini, kemudian autakuna lil khalidin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang abadi. Itu harapannya iblis ketika menipu Nabi Adam dan Hawa. Makanya manusia itu banyak tertipu dan terjerumus kalau sudah urusan apa? Dua. Pertama jabatan, yang kedua keabadian. Itulah fitnah manusia terbesar. Makanya yang jadi RT itu pengen jadi RT apa? Abadi. Terus apalagi dapat gaji RT sekarang. Berapa gaji RT? Oh, belum dilantik ya. Wali kota kalau dilantik nanti apa? RT 10 juta. Sugih. Bisa buat beli motor itu. Per bulan ya. Oh, per tahun. Saya pikir per bulan. Saya mau daftar jadi RT. Insyaallah. Baik, buat usyik fi ghairi maudhi'i, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Makanya Allah tegas dalam hadis qudsi berfirman, apa kata Allah? Inni haramtu dzulma ala nafsi. Kata Allah, aku haramkan atas diriku, kata Allah apa? Al-dzulma, kezaliman, ala nafsi, terhadap diriku. Wa ja'altuhu ma bainakum muharrama, dan aku menjadikan haram di antara kalian untuk berbuat zalim. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Makanya orang nanti ketika dikasih catatan, kan kita akan mendapatkan catatan dari semua hasil yang kita lakukan di dunia. Dan catatan buku itu akan terbagi dengan 3 cara. Ada yang dibagi dari sebelah kanan, itu disebut dengan ashabul yamin. Kemudian ada yang dikasih dengan sebelah kiri, ashabus shimal, dan ada yang dikasih min wara'a dhahri, langsung dikasih dari arah belakang. Yang paling enak itu kalau dikasih dari arah kanan, maka kitab itu dibuka, dibaca. Setelah dibaca kemudian apa? Dia tunjukkan, iki lho telok rapotku, apik hasilnya. Sedangkan yang dikasih di sebelah kiri dia berkata apa? Qalaha umuqra'u kitabiyah. Iki catatan apa ya Rabb, kok tertulis semua dari yang terbesar sampai yang terkecil. Makanya kalau di malam Lailatul Qadar kan dianjurkan baca apa? Malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir Ramadan apa? Apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa kok enggak faghfirli? Ya kan yang dianjurkan kita membaca apa? Istighfar kan? Rasulullah menganjurkan kita membaca istighfar berapa? 100 kali. Makanya zikir pagi itu doanya terakhir. Sebelum terakhir itu kan ada apa? Astaghfirullah wa atubu ilaik. Berapa kali dibaca? 100 dalam sehari. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Tapi kenapa kalau Lailatul Qadar kok menggunakan kalimat afwun? Allahumma innaka afun. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf ya Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, engkau cinta dengan pemaaf ya Allah.
fa'fu anni, maka maafkan aku. Kenapa kok nggak pakai Allahumma innaka ghafurun tuhibbul ghufra faghfirli? Kenapa kok menggunakan kalimat afuun? Karena kalau ghafur, ampunan itu dosa-dosa kita diampuni, tapi catatan dosa itu masih telah ada melekat di kitab itu, tapi sudah tidak dihisab. Contoh, pernah tidak sholat, ada catatan nggak sholat itu. Kemudian apa? Karena sudah beristighfar, bertobat, maka dihapus oleh Allah. Yang dihapus apanya? Dosanya. Catatannya masih ada. Itu kalau ghafur. Kalau afuwun, dosanya diampuni oleh Allah, catatannya dimaafkan dan dihapus. Maka catatan itu yang kita berbuat maksiat, istighfar, bertobat dengan taubat nasuha, taubat nasuha ini menghapus dosa-dosa kita, plus catatan yang tercantum di dalam kitab pun juga ikut dihapus. Makanya dianjurkan Allahumma innaka afuwun, bukan ghafur. Kalau ghafur apa? Diampuni tapi catatannya masih ada. Sedangkan afuwun diampuni dan catatannya dihapus. Makanya kata afuwun itu apa? Itu menempatkan urutan yang tertinggi dalam tingkatan orang memaafkan. Karena orang memaafkan itu kalau dalam surah An-Nur ayat yang ke-22 itu kisahnya kisahnya Abu Bakar As-Siddiq ketika ditegur oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara enggan untuk memaafkan dan enggan lagi untuk berbagi kebahagiaan dengan orang yang mendolimi Abu Bakar, yaitu apa? Keponakannya sendiri namanya Mistah. Mistah bin Athata itu kan si ponaan, tapi ternyata Mistah ikut dalam barisan orang yang menyebarkan fitnah terhadap putri Abu Bakar, istri Rasulullah ketika hadithul ifki. Ketika ada berita apa? Tentang perselingkuhan antara siapa? Aisyah dengan siapa? Sofwan. Jadi Sofwan itu kan apa? Menuntun kuda miliknya Sofwan, yang kuda itu dinaiki sama Aisyah karena Aisyah ketinggalan selepas dari perang namanya perang Muraisi. Rangkat itu hanya mengejar Rasulullah, difitnah. Kemudian yang menjadi pemahaman penyebar fitnah itu di kalangan Abu Bakar namanya Mistah bin Athata. Mistah itu wong soleh, alim, ikut perang Badar, miskin, semua kebutuhan hidup itu ditanggung sama Abu Bakar. Tapi kok ternyata berani menyebarkan fitnah yang menimpa kepada putri Abu Bakar. Makanya Abu Bakar marah. Puncaknya apa kata Abu Bakar? Mulai detik ini wahai saudaraku, mulai detik ini wahai keponakanku, you and me, you and me, mulai apa? Putus hubungan. Semua bantuan yang aku berikan kepadamu mulai detik ini aku putus. Turun ayat itu. Apa kata Allah? Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wa ayyatu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayyafurallahu lakum. Kalau ghafur, memaafkan di lisan, nggak tembus di hati, itu tingkatan paling bawah. Ini paling banyak, terutama perempuan yang paling sulit ini. Nomor satu rata-rata perempuan apa? Memaafkan secara lisan, tapi tidak mampu untuk melupakan semua kejadian yang telah ditimpakan kepadanya. Makanya al-mar'atu kal-mir'ah, perempuan itu laksana seperti cermin. Itu perempuan cermin, wajar. Makanya kemana-mana sering bawa cermin. Bawa bu? Enggak ya? Bawa HP? Dipakai bercermin apa pakai buka WA? Yes, biasanya pengajian, ya, pengajian.
itu bukan baca WA, tapi apa? Itu wajar perempuan. Kalau ada laki-laki yang dikit-dikit begini, itu no masalah itu. Kalau perempuan almar'atu kalmi itu wajar. Kemudian apa maksudnya almar'atu kalmir'ah? Dimaknai almar'atu kalmir'ah itu dimaknai apa? Perempuan itu tabiatnya mudah memaafkan. Seberat apapun kesalahan yang ditimpakan pada perempuan itu pasti dia memaafkan. Tapi yang berat apa? Sulit melupakan. Berarti sebatas cipika-cipiki di atas, di lisan, tapi hatinya gak tembus. Tapi insya Allah kalau jenengan insya Allah ya. Sambil contoh ibu pernah dibohongi sama teman. Mungkin uangnya didolimi, diambil haknya. Kemudian setelah 10 tahun datang minta maaf. Sudah bertobat, ibu memaafkan, selesai, aman. Habis itu kemudian minta bisnis lagi. Kira-kira diajak apa enggak? 10 tahun loh Pak, wis minta maaf, wis bertobat, ngajak bisnis yang sama, jalan apa enggak? Insya Allah enggak. Kenapa? Ya itu tadi, kapok tak berarti sebatas di mana memaafkan? Di lisan. Contoh mungkin saya nyewa mobil ke Mas Yusuf, habis itu saya bawa kabur, hilang mobilnya. 10 tahun saya balik ke Malang, saya datang minta maaf, insya Allah dimaafkan. Habis itu saya mau minjem lagi, wis taubat loh, jenggot sudah panjang, jidat sudah hitam, celana sudah ini, artinya sudah soleh. Kira-kira sebagai manusiawi dipinjemi apa enggak? Berat ternyata. Makanya kenapa Nabi itu menjadi teladan itu apa? Rasulullah itu mampu memaafkan di saat ada kesempatan untuk balas dendam. Jadi nggak tahu orang yang paling buruk pertama kali di hadapan Rasul itu siapa? Wahsy yang menombak membunuh paman Rasulullah. Wah benar ini. Kalau sudah mendengar nama Wahsy, melihat wajah Wahsy, Rasulullah itu mesti teringat bagaimana apa perbuatan buruk Wahsy kepada paman Nabi di perang Uhud. Tapi kemudian Wahsy masuk Islam, Rasulullah menerima. Hanya apa? Wahsy, apa kata Nabi? Ojo sering lewat di ngarepku yo. Kenapa? Karena setelah aku lihat wajahmu itu yang terbayang apa? Pamanku. Nabi itu memaafkan. Subhanallah, diterima. Cuma apa namanya manusia ya. Ketika masih terkelibat itu terbayang. Makanya Wahsy kemudian apa? Membunuh orang yang terbaik di zaman Nabi, yaitu paman Rasulullah. Dan dia kemudian bertobat dan bersumpah akan membunuh orang yang paling buruk setelah Rasulullah. Maka Wahsy itu apa? Pengabdiannya dengan Islam dia lampiaskan dengan apa? Membunuh orang yang paling buruk, nabi palsu namanya Musailamah. Jadi impas, membunuh orang yang paling baik ketika masih apa? Kafir, dan ketika sudah masuk Islam dia membunuh orang yang paling buruk namanya Wahsy. Sama Wahsy itu yang Wahsy itu membunuh siapa? Musailamah al-Kadzdzab yang ngaku nabi. Ditombak dengan hal yang sama, baru kemudian impas. Maka para zaman rahmati Allah, memaafkan itu memang sulit. Banyak ayat ini tentang dolim. Dolim itu ada 3. Insya Allah hafal jenengan ini. Pertama, dolim yang tidak dibiarkan pelakunya. Ini yang paling angel ini. Dolim yang ini. Yang kedua, dolim yang pelakunya diampuni. Yang ketiga, dolim yang tidak diampuni. Artinya orang itu nanti di hadapan Allah ada yang masuk ke 3 mahkamah, ada yang masuk ke 2 mahkamah, dan ada yang masuk ke 1 mahkamah, dan ada orang yang gak melewati mahkamah. Jadi dengan pingin yang mana? Yang gak masuk mahkamah, pingin yang itu kan? Ada berapa umat Nabi Muhammad yang gak melewati pengadilan? 70.000. Kira-kira masuk jenengan di antara 70.000? Kata-kata aneh sih. Enggak. Lah kenapa? Jenengan bayangkan sejak zaman Nabi
sampai hari ini sudah ada berapa miliar manusia. Karena sudah ada berapa miliar umat Nabi Muhammad. Dan yang jauh lebih alim daripada kita banyak apa sedikit? Banyak. Makanya kita potensi untuk apa? Masuk ke 3 mahkamah ini. Tapi kita berharap dari 3 itu mungkin yang paling ini yang 1 saja. Apa? Yang mahkamahnya langsung diampuni oleh Allah. Itu yang ringan. Yang berat itu yang nomor 2 sama yang nomor 3. Nomor 2 itu apa? Ini yang pelakunya itu tidak dibiarkan. Artinya pengadilan Allah hadir di situ dan tidak ada sedikit pun kezaliman yang ditimpakan oleh orang kecuali pasti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Ini maksudnya. Zalim yang tidak diampuni itu mati syirik, itu jelas. Yang kedua, zalim yang diampuni dosa kita hanya hablum minallah. Dosa kita dengan Allah yang pernah tidak sholat, pernah tidak puasa, pernah tidak berjilbab, pernah meninggalkan larangan Allah, pernah meninggalkan perintah dan pernah mengerjakan larangan-larangan Allah. Itu hanya hablum minallah, itu akan diampuni. Yang ketiga, zalim yang tidak diampuni yaitu zalimnya manusia terhadap manusia yang lain. Utang piutang itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Hak orang lain yang diambil tidak akan pernah diampuni kecuali harus dikisos ataupun dikembalikan. Dan kisosnya bukan dengan kisos adab, tapi dengan apa? Dengan dosa ataupun pahala. InsyaAllah lain waktu kita lanjut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, melindungi dari dosa-dosa besar, dari kezaliman-kezaliman. Jangan lupa istiqamah membaca doa minta perlindungan kepada Allah dari zalim. Yang pertama apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Insyaallah dibaca istiqamah hanya dengan doa yang bisa merubah semua catatan takdir kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.